Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Afi, selamat siang. Selamat siang kembali Bu Afi. Gimana kabarnya hari ini Bu Afi? Kebor dua Pak, belum bisa. Alhamdulillah masih semangat, masih sehat. Ya nampak dari kebor dua Pak. Ya nampak dari wajahnya udah semangat sekali hari ini ya. Bisa ya Bu Afi ya, saya minta waktunya 10 sampai 15 menit ke depan untuk berbincang-bincang ringan kita hari ini. Boleh itu. Ya Bu Afi ya. Diskusi sama ya. Oke Bu Afi, kembali kita pada hari ini. Saya pengen tahu nih Bu Afi, gimana ceritanya Bu Afi hari ini di sekolah tadi gitu kan? Apa ada kendala atau memang sangat menyenangkan begitu Bu Afi? Saya pengen tahu gitu loh Bu Afi ceritanya hari ini. Ya baik, terima kasih Bu. Hari ini yang saya alami masih sama dengan hari-hari sebelumnya, hanya saja mungkin sudah mulai perbaikan sedikit demi sedikit ya Bu ya. Namun masih menjadi ada mengganjal di dalam hati saya gitu Bu, tentang bagaimana cara untuk mengelola murid di dalam kelas supaya memang benar-benar anak ini siap belajar, semangat, kemudian menghilangkanlah sifat-sifat untuk bermain-main, bersantai-santai dan untuk mengganggu teman setidaknya Bu. Jadi mereka hanya fokus, oh iya saya belajar gitu. Itu memang masih agak sulit Bu. Masih sulit ya Bu Afi ya, jadi pengelolaan kelas kita gitu ya. Jadi berarti masih ada terdapat kendala-kendala dalam pembelajaran kita supaya pembelajaran ini menjadikan yang menyenangkan begitu ya Bu Afi. Menurut Ibu Afi, strategi apa sih yang bisa mengatasi permasalahan ini gitu kira-kira Bu Afi? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa cara. Mungkin dari salah satunya adalah yang pernah saya lakukan. Saya dulu mulai dari kurikulum 2013 ya Bu ya, karena kita berkelanjutan nih. Yeah. Saya sudah pernah pertama menerapkan model pembelajaran. Dulu katanya mau pakai project based learning, kemudian memakai problem based learning, kan membuat siswa aktif di dalam kegiatan. Itu juga mulai berangsur membaik, hanya saja mungkin masih ada 1-2 orang yang memang belum mengerti bagaimana strategi atau jalannya kegiatan. Jadi masih banyak ada yang bermain-main, ada santai, kemudian ada juga yang gitu aja. Kemudian lalu saya kedua sudah melakukan ada teknik Bu, saya pakai di antara teknik namanya potong kartu, ada juga untuk menyusun teks gitu Bu, supaya mereka banyak bekerja daripada bermain atau menghabiskan jam gitu ya Bu ya. Cuman kendalanya adalah bahasa Indonesia ini jamnya banyak Bu. Iya benar. Ada 6 jam per satu minggu dan satu pertemuan itu kadang 3 jam itu luar biasa Bu. Lama sekali rasanya ya Bu ya. Jadi karena 1 jam terakhir itu kami habiskan hanya untuk refleksi, main-main. Ya yang penting anak itu betah di dalam kelas aja gitu Bu. Intinya kan hanya 2 jam efektif gitu. Berarti yang ketiga saya coba lagi untuk pakai misalnya penayangan video, pakai fokus. Nah itu menambah durasi keseriusan. Misalnya biasanya 2 jam, mungkin agak 15 menit ditambah lagi gitu. Jadi ya itunya dia masih adalah sisi permain-mainnya. Nah itu menjadi PR saya Bu, kayak jadi apa ya langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan gitu. Ya, jadi dari permasalahan yang tadi itu sudah muncul ya Bu Afi strategi yang sudah mulai dilakukan begitu ya, dengan pembelajaran yang sudah berinovasi, strategi yang kita gunakan juga sudah berganti gitu ya. Kemudian ada penambahan proyek di dalam pembelajaran kita. Menurut Ibu Afi, yang mana yang paling efektif rasanya? Dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira strategi yang Ibu Afi lakukan ini nilainya di angka berapa gitu? Oh gitu ya Bu. Kalau kita pakai problem based learning atau pakai project based learning tanpa penggunaan media ya Bu, itu mungkin nilainya baru 7 dari 10 ya Bu. Tapi kalau kita sudah kombinasikan PBL, PJBL dengan menggunakan ditambah dengan teknik, ditambah lagi dengan
dengan media IT mungkin bisa sudah sampai 85 gitu Bu. Cuman PR kita kan supaya 100, bagaimana yang 15 ini bisa ikut gitu Bu ya. Nah ini menjadi PR bagaimana saya harus mencari langkah lagi gitu rasa itu. Cuman itu Bu, sampai saat ini saya masih hanya membaca buku, masih menonton TikTok, video YouTube dan sebagainya gitu Bu. Nah, benar sekali ya Bu Afi ya. Jadi 85 kira-kira sekarang ya, dari 1 sampai 10 berarti 8,5 lah ya. Jadi kita masih ada PR 1,5 lagi supaya pembelajaran kita ini dapat maksimal di dalam kelas gitu ya Bu Afi ya. Anak bisa menyenangkan, kita juga senang di dalam, nyaman begitu ya. Kemudian Bu Afi, dari cerita Ibu Afi tadi 8,5 tinggal 1,5 lagi gitu ya yang ingin dicapai. Kira-kira yang 1,5 ini apa lagi yang harus Ibu Afi lakukan supaya pembelajaran kita ini pas 10 gitu loh Bu Afi? Iya Bu. Jadi kemarin ini kan 1,5-nya ini sebenarnya 1,5 sampai 10 itu kan bukan untuk nilai ya. Untuk nilai sampai nilai kognitif itu berat kalau kita harus sampai semuanya bisa di atas capaian ingin kita capai gitu. Hanya saja kalau menurut saya ya proses di dalam proses pembelajaran dia serius, dia memperhatikan, dia mengikuti setiap langkah. Nah itu mungkin capaian di dalam kegiatan saya. Nah 1,5-nya ini mungkin masih banyak yang bermain-main, tidak peduli, bahkan masih sibuk mencari kegiatan lain di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan begitu. Seperti mereka masih kurang kegiatan gitu ya. Padahal kegiatan yang saya lakukan aja mereka tidak paham gitu. Akhirnya saya coba-cobalah buka YouTube, buka TikTok, yang lain-lain itu ternyata ada lagi bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proses. Kemudian ada lagi saya lihat memakai memakai ice breaking ya, memakai beberapa ice breaking, iya betul. Itu sudah saya coba juga, kan banyak ya Bu ya coba-coba di TikTok gitu. Cuma kadang kendala lagi anak kita nih kadang SMP ini udah mulai malu-malu Bu. Ya benar sekali Bu. Mulai masa pubertas ya, malu-malu sama yang lain, apa lawan jenisnya gitu Bu. Jadi mereka agak sungkan. Oke, kita cari lagi lah ice breaking yang lain yang tidak menggunakan fisik gitu Bu. Akhirnya tebak gambar, tebak lagu dan sebagainya. Kemudian ada lagi saya coba yang baru kita pelajari lah baru-baru ini, bahwa di dalam RPP berdiferensiasi itu ada KSE ya Bu ya. Iya. Ada KSE itu yang saya tahu ada beberapa cara untuk mengumpulkan atau membuat anak lebih fokus gitu, dengan cara ada teknik stop, ada mindfulness, ada share paper dan sebagainya. Mungkin itu sebenarnya belum saya coba, cuma saya baru baca-baca aja Bu. Mungkin bisa saya terapkan gitu Bu. Ya. Jadi Bu Afi mungkin yang 1,5 ini solusinya sudah mulai ditemukan begitu ya Bu Afi ya. Nanti mudah-mudahan Bu Afi kedepannya bisa menerapkan dan mengimplementasikan yang 1,5 tertinggal ini nanti bisa penuh menjadi 10 gitu ya Bu Afi. Baiklah Bu Afi, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini sudah berbagi keluh kesahnya. Mungkin dengan kita berbagi ini ya Bu Afi, beban yang berat akan terasa ringan begitu ya. Jadi kalau kita pikul sendiri beban ini, tidak kita bagi dengan orang lain, rasanya mungkin hidup ini kok berat kali gitu ya Bu Afi ya. Tetapi kalau kita bisa berbagi gitu kan, jadi yang berat akan terasa lebih ringan gitu ya. Sedikit lagi Bu Afi, mungkin ada trik mungkin ya yang lebih mantap lagi gitu loh Bu Afi, supaya yang sering diam ini loh Bu Afi, kita bujuk dia supaya dia mau belajar lebih aktif lagi. Gimana caranya sih Bu Afi? Oh iya Bu, kalau untuk mewujudkan rasa percaya diri ya Bu, saya ada lagi nih Bu caranya. Kalau menurut saya caranya adalah dengan melalui diskusi kelompok Bu. Jadi kita ajarkan anak untuk mengungkapkan pendapatnya dulu di kelompok kecilnya.
minimal kita minta pendapatnya pribadi melalui sebuah kertas kecil-kecil kalau mereka tidak berani berpendapat untuk langsung berbicara. Kemudian kita kertasnya kita bagikan ke teman yang lain. Nah, bisa juga kalau memang sudah muncul keberanian berbicaranya, waktu itu saya minta untuk berpendapat di dalam kelompoknya aja, Bu. Jadi satu kelompok mendengarkan. Nah, nanti ada satu anak yang memang sudah PD-nya lumayan nih, Bu, dia bisa mempresentasikan ke depan gitu. Itu mungkin salah satu cara aja menurut saya untuk bisa anak berani gitu kan, Bu, ya, dari kecil, agak kecilnya dulu. Dari yang malu-malu sekarang udah bisa ke depan gitu ya, itu kan luar biasa ya Bu Afi ya. Setidaknya dia mau menulis, mengungkapkannya aja gitu. Kalau ekspektasi kita semua mau presentasi kayaknya masih lumayan PR itu, Bu. Ya, PR bagi kita supaya kita lebih dahulu mengetahui kemampuan dia gitu ya, kemudian cara belajarnya juga kita harus ketahui lebih dulu gitu ya Bu Afi. Iya, ya PR besar sebenarnya untuk kita memperhatikan atau mengetahui bagaimana gaya belajarnya, bagaimana latar belakang sosialnya, kemudian apa yang dia inginkan gitu ya, Bu ya. Karena ternyata kalau seandainya kita paham, kita bisa menentukan jalannya arahnya kemana gitu. Jadi strategi pendekatan model yang kita siapkan juga pas gitu strateginya. Jadi kita memang harus membaca dulu ya Bu Afi, bagaimana kebutuhan anak kita itu yang penting dulu ya. Semoga pembelajaran dengan paradigma baru ini dapat kita jalankan dengan baik ya Bu Afi ya. Mungkin Bu Afi hanya itu yang mungkin udah kita dengan berbicara tadi, keluh kesah yang Ibu Afi rasakan dapat kita berbagi di sini. Semoga kedepannya yang PR 1,5 ini dapat terjawab dengan nilai 10 lagi ya Bu Afi ya. Jadi tercapailah tujuan pembelajaran kita yang efektif. Terima kasih Bu Afi atas waktunya hari ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Elvi.